Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang dengan hati yang sederhana di hadapan-Mu. Kami sadar betapa sering kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kini kami ingin belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk rendah hati, dan biarlah setiap firman-Mu menuntun kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat teduh ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 15 ayat 13 ini menyampaikan sebuah berkat dan janji yang menghangatkan hati. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kerukunan dan kedamaian yang kita idam-idamkan dalam hubungan kita dengan sesama bukanlah dimulai dari luar, melainkan berawal dari dalam diri kita yang telah dipenuhi oleh Allah sendiri. Sangatlah penting kita perhatikan bahwa Allah disebut sebagai sumber pengharapan. Ini berarti bahwa kemampuan untuk hidup rukun dan damai bukanlah berasal dari usaha atau watak kita semata, melainkan bersumber dari Dia. Ketika hati kita dipenuhi dengan pengharapan yang berasal dari janji-janji Allah, maka kita tidak akan mudah diseret di dalam perselisihan dan pertikaian yang menguras energi dan memecah belah. Pengharapan inilah yang menjadi fondasi kokoh bagi setiap sikap hati kita. Janji pemeliharaan Tuhan ini digenapi melalui karya Roh Kudus yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dari Roh membuat kita mudah tersinggung atau mencari-cari kesalahan orang lain. Sementara damai sejahteranya menjadi benteng yang melindungi hati kita dari segala kegelisahan yang dapat memicu konflik. Dengan demikian, kerukunan bukanlah sekedar kesepakatan untuk tidak bertengkar, melainkan buah nyata dari hati yang telah diubahkan dan dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hari ini dengan sadar bergantung pada sumber yang benar. Alih-alih berusaha keras menciptakan kedamaian dengan kekuatan sendiri, marilah kita membuka hati lebar-lebar bagi Roh Kudus untuk memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya. Dari kepenuhan hati kitalah, maka kerukunan yang sejati akan terpancar dan menjadi kesaksian yang indah bagi sesama, menunjukkan bahwa kita adalah umat yang telah diberkati oleh sumber pengharapan yang tidak pernah kering. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak mudah mencari-cari kesalahan orang lain, tidak tersinggungan. Biarlah semua itu digantikan dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu menjadi benteng di kehidupan kami untuk melindungi hati kami dari segala kegelisahan hidup. Kami bersyukur bahwa kami ini adalah umat yang telah diberkati oleh sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.